Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Alpianur. Baik, di video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial guys. Bagaimana proses penginputan data siswa atau nilai data raport siswa atau peserta didik Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Anggana. Jadi buat kalian yang belum tahu bagaimana proses penginputan nilai rapot peserta didik atau nilai rapot siswa, mari simak video yang saya buat. Oke. Ya, di sini sudah ada di Microsoft Office Excel ya, 2010 saya gunakan ini. Di sini udah ada data-datanya yang sudah saya buat. Tabelnya di sini mengenai laporan data nilai rapot peserta atau siswa-siswi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Anggana, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, di sini saya beri beberapa kolom ya yang berisi tentang nomor NISN peserta, kemudian nama siswanya. Di sini nilai hariannya saya bagi menjadi 4 bagian ya, nilai harian pertama, nilai harian kedua, ketiga, dan keempat. Oke, selanjutnya di sini ada jumlah rata-rata, kemudian absen, UTS, serta UAS. Ini kita rapatkan ya guys, biar agak rapi sedikit. Oke. Jadi proses penginputan laporan pembuatan nilai rapot ini sangat mudah ya. Kalian bisa coba sendiri di rumah atau di laptop atau PC kalian. Nah, jadi sebelum penginputan data, kita masukkan dulu ya nilai-nilai yang ingin kita masukkan ke nilai raport ya guys. Nah, jika sudah kita masukkan untuk nilai absennya, tahap selanjutnya kita masuk ke kolom nilai UTS. Kemudian sama seperti bagian kolom absen, kita isi sesuai hasil pembelajaran di MA Miftahul Ulum Anggana selama 1 semester ya, karena ini berhubungan dengan nilai rapot. Jadi untuk penginputan nilainya dia per 6 bulan ya guys. Biasanya nih guru membuat input datanya. Oke, ini bisa kalian lihat, ini kita masukkan, pokoknya sesuaiin sama data yang ada pada kita ya, maksudnya yang data yang kita miliki tentang hasil pembelajaran siswa tersebut. Nih nilai UTS nya saya di sini pakai untuk nilai UTS absen dan UAS nya ini 20 peserta ya, jadi total dalam satu kelasnya ini ada 20. Nah, jika nilai UTS sudah maka kita langsung masuk ke format nilai UAS nya ya, kolom nilai UAS nya. Sama halnya seperti absen dan UTS, kita masukkan data-data yang sudah kita miliki ke dalam Microsoft Office Excel 2010 ya. Mungkin ini langsung saya skip aja. Nah, oke guys, jika kolom nilai-nilainya sudah terisi semua, di nilai harian, di absen, UTS, dan UAS nya sudah terisi dengan format nilai yang kita miliki, maka tahap pertama kita masuk ke jumlah ya. Jumlah ini saya menggunakan rumus sum ya, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari D9 sampai dengan G9 ya, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter guys. Nah, maka langsung muncul dari total keseluruhan nilai harian siswa maupun siswi selama 1 semester ya. Ini udah kita kemudian kita seleksi ke bawah ya guys, biar semuanya ada nilai jumlah total keseluruhannya ya. Nah, ini sudah semua. Kemudian setelah jumlahnya kita ketahui, maka kita langsung masuk kepada tahap yang namanya nilai rata-rata ya. Biasanya kita mencari nilai rata-rata kan secara manual nih. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah kalian semua dalam proses penginputan datanya. Jadi di sini saya menggunakan rumus average ya. Nah, jadi sama halnya seperti jumlah, dari D
9 kita blok sampai dengan G9, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter, maka langsung muncul nilai rata-rata untuk nilai harian keempat nilai harian tersebut. Kemudian sama kita tarik ke bawah untuk memunculkan nilai semuanya. Nah, maka di sini langsung muncul ya nilai rata-rata dari keempat nilai harian tersebut ya. Nah, untuk nilai Andre 90, kemudian untuk nilainya Khairul itu 94,75. Ini kita ganti dulu ya guys biar sama ya nilainya ya. Oke, kemudian ini untuk nilainya Bebet 97,25. Oke, jika sudah semua maka kita masuk ke tahap selanjutnya ya, untuk mencari total hasil nilai rapot keseluruhan. Jadi untuk mencari nilai total rapot keseluruhan, sebelumnya kita harus membuat yang namanya ketentuan penilaian ya. Jadi di dalam ketentuan penilaian di sini, untuk nilai absen 10% dari total nilai ya. Dari total nilai absennya berapa? Misalnya 80, berarti dikalikan 10% ya. Jadi kita ngambil 10%-nya saja. Kemudian untuk nilai tugas ini 20% dari nilai total. Jadi saya mengambil dari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya berapa? Kemudian kita kalikan 20% ya. Selanjutnya untuk nilai UTS. Nilai UTS ini sama halnya seperti absen dan tugas, 30%, namun dia lebih besar persennya ya. Kita ambil nilainya dari total nilai. Dan yang terakhir untuk nilai UAS sama 40%, namun lebih besar daripada keseluruhannya. Namun kalau kita jumlah persentase semuanya ini totalnya 100% ya guys dari nilai semuanya. Jadi untuk mencari total hasil rapot tersebut, maka kita menggunakan rumus yang namanya sama dengan 10% kita masukkan ketentuan nilainya, kemudian kita kalikan dengan absen ya di kolom J9. Nah, setelah itu kita masuk lagi tambah, kemudian untuk nilai tugasnya kita kalikan dengan nilai rata-rata ya. Jadi plus 20% dikali dengan nilai rata-rata. Oke, dari nilai rata-rata tersebut udah tadi kita cari bagaimana menggunakan rumusnya. Saya menggunakan rumus average. Nah, setelah itu jika udah 10% plus J9, kemudian kita lanjut ke nilai UTS. Nilai UTS ini kita jangan lupa kita tambah dulu ya. Kita tambah 30% dikali dengan nilai UTS-nya ya di kolom K9. Oke. Jika sudah, maka langsung masuk lagi untuk ke tahap selanjutnya untuk nilai UAS-nya. Jangan lupa kita beri tanda plus atau simbol. Dan 40% kita kalikan dengan nilai UAS. Oke, untuk nilai UAS-nya berada di kolom L ya, L9. Oke, jika semuanya sudah kita masukkan dengan menggunakan ketentuan penilaian kita, maka ini udah 30%-nya kita kalikan nilai UTS, kemudian yang 40%-nya kita kalikan dengan UAS. Jika semuanya sudah, maka kita langsung enter guys. Nah, ini maka muncul langsung total bersihnya ya, total bersih dari keseluruhan nilai rapot yang telah kita input tadi datanya ya, sesuai dengan data yang kita miliki selama pembelajaran 1 semester. Nah, inilah total hasil raport siswa maupun siswi Madrasah Miftahul Ulum dalam 1 semester ya guys. Nah, bisa kalian lihat sangat gampang ya, dan mempermudah bagi kalian semua yang menjadi guru. Mungkin cukup sekian ya video tutorial bagaimana proses penginputan data nilai raport siswa maupun siswi di sekolah yang kalian pimpin.
Oke, cukup sekian. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.